Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala tamam fi abrakil awqati wal ayyam wa akmalus salati wassalam ala nabi asyrafil anam wa alihi wa ashabil kiram wa kulli ummatin ala dawam. Wa ba'du, pertama-tama kita kirimkan kita kirimkan puji syukur kita kepada Allah SWT sehingga kita semua masih sempat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sholli ala sayyidina. Tak lupa juga yang saya hormati para penggagas, pendiri, serta pengurus asatis dan asatiza, serta teman-teman santri dan santriwati yang kami hormati dan kami cintai. Insya Allah pada siang kali ini kami akan membawakan kultum yang berjudul Menangis Karena Allah. Menangis karena Allah. Kami sempat memikirkan berbagai macam judul. Akan tetapi judul ini tiba-tiba terlintas begitu saja karena zaman sekarang ya, ketika kita ingin mencari siapa yang menangis karena takut terhadap Allah. Terkadang di zaman sekarang itu orang menangisnya karena apa? Sebagian orang menangis karena ditinggali pasangannya atau ditinggalin seseorang lah. Orang terdekatnya begitu. Atau dia menangis karena barang berharganya atau sesuatu yang berharga itu hilang. Dia menangis. Atau biasa nih kalau cewek-cewek nih, mereka punya rencana yang mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, lalu tidak terlaksanakan, bisa saja mereka menangis. Tapi apakah kalian pernah menangis karena Allah? Menangis karena takut karena Allah? Maka itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berbunyi wa'an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, al-buka'u thalathatu aujuhin. Menangis itu ada 3 jenis. Ahaduha, yang pertama, min khaufin azabillahi ta'ala. Yang pertama itu karena takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Watsani min rubatis sukhti, karena takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Watsalit min khasyiyatil qati'ah, karena takut terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga ini semuanya itu memiliki keutamaan. Ya, fa ammal awwalu, yaitu menangis yang pertama, yakni menangis karena takut terhadap azabnya Allah SWT, fahuwa kafaratul lizunubi, itu menghapuskan dosa-dosa kita, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Bayangkan, karena menangis saja dapat menghapuskan dosa-dosa kita tuh. Pekerjaan yang mudah, tinggal menangis saja. Wa amma tsani fahuwa taharatul lidzunubi. Taharatul lil uyubi. Itu dapat membersihkan aib-aib dan cacat kita. Wa amma tsalit, ini keutamaan dari takut karena terputus dari rahmatnya Allah SWT. Itu apa? Wilayati ma'arridha al-habib al-mahbubi. Itu apa? Ketika kita menangis karena takut terhadap terputusnya rahmat Allah SWT kepada kita, itu dapat menjadikan kita kekasih Allah. Kita akan dicintai oleh Allah. Maka oleh karena itu, janganlah kita menangis karena hal-hal yang bersifat duniawi. Cobalah kita menangis karena Allah.
Cobalah kita rasakan itu kelezatan menangis. Coba, ketika kita menangis, apa yang kita rasakan? Ketika kita menangis karena duniawi, sedih saja. Kita tidak akan mendapatkan kelezatannya tuh. Tapi kalau kita menangis karena Allah, kita akan mendapatkan lezatnya itu menangis. Tidak sia-sia kita menangis. Jadi mungkin saja kalian kehilangan sesuatu atau barang. Ya. Selipkanlah menangis juga karena takut karena Allah. Supaya tidak menangis sia-sia. Gitu. Dan ada beberapa faktor yang membuat kita takut terhadap Allah. Yang pertama, mengingat kematian. Ini sudah pasti. Ini sudah pasti. Mengingat kematian. Coba kalau kalian ingat kematian baik-baik. Aduh, misalnya saya jalan sebentar di depan South City, saya mati. Pasti takut kan? Kalian takut. Contohnya kalian bawa motor balap-balap kan takut itu. Ada takut. Takut untuk mati. Faktor yang kedua yaitu faktor yang kedua ziarah kubur dan mengingat hari akhir. Kita tidak tahu kapan datangnya hari akhir. Maka itu kita harus ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Ya, orang mati. Kita juga akan dikubur. Gitu. Yang ketiga, ini yang sering kita lakukan. Alhamdulillah semua istiqomah dalam melakukannya. Apa? Membaca Al-Quran dan memahami kandungannya, serta mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Kenapa bisa menjadi salah satu faktor untuk takut kepada Allah SWT? Ya, contohnya saja, ketika kita memahami kandungan Innallaha adzabun azim, Allah akan memberikan azab yang besar. Kalian tidak, itu pasti takut kan? Pasti takut. Yang keempat, melatih diri untuk menangis. Melatih diri untuk menangis. Ini bukan menangis ya, bukan menangis, tetapi melatih diri untuk menjadi orang yang mudah menangis. Karena terkadang itu ada orang yang hatinya udah keras. Contohnya, meninggal kerabat-kerabatnya, bahkan meninggal orang tuanya. Dia tuh santai betul. Oh, meninggal orang tuaku. Santai, karena hatinya udah keras. Sudah tidak terlatih untuk menangis. Entah karena apa. Maka itu Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwasanya menangis itu ada dua jenis. Yang pertama, menangis yang terpuji, dan yang kedua menangis yang tercela. Menangis yang terpuji itu apa? Menangis karena takut terhadap Allah SWT. Yang kedua, menangis yang tercela. Menangis yang tercela itu apa? Menangis karena ingin dilihat oleh makhluk. Ini sering kita lakukan. Ketika misalnya pasangannya marah, contohnya pura-pura jengki begitu. Kamu jangan gitu dong. Itu kan pura-pura nangis supaya diperhatikan kembali itu. Itu tidak boleh, itu termasuk menangis yang tercela. Oleh karena itu kami mengajak kepada teman-teman semua untuk sering-sering menangis. Menangis dalam hal apa? Menangis karena takut terhadap Allah SWT. Supaya kita bisa merasakan kelezatan dari menangis itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.